Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, kiranya senantiasa kita dalam keadaan yang baik dan terus bersukacita. Saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 29 September 2024. Sebelum kita membaca bahagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kehidupan karunia-Mu. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menyadarkan kami akan apa yang menjadi tanggung jawab kami, tujuan hidup kami. Dan kami terus hidup dalam rencana Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimnyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai
menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikian pembacaan kita. Amin. Hidup dalam rencana Tuhan. Tuolan pangatoona puang. Setiap orang tentunya memiliki tujuan hidup. Tujuan hidup menjadi hal sangat penting dalam kehidupan seseorang atau juga kelompok. Tujuan hidup merupakan kekuatan seseorang untuk terus berjuang melakukan segala sesuatu agar sampai pada apa yang diharapkannya kelak. Saudara-saudara, Ester merupakan seorang yang hidup dalam berbagai kehilangan. Orang tua, kemerdekaan, kepercayaan diri, hingga arah dan tujuan hidup. Sekalipun ia kemudian menjadi Ratu Ahasveros, kesadaran tujuan hidup belum tampak dalam hidupnya. Rencana pemusnahan Israel menjadi pintu bagi Ester untuk menyadari rencana Tuhan dan membuatnya mengerti arti dan tujuan hidupnya. Melalui Mordekai, Tuhan menyadarkan Ester seperti tertulis dalam ayat 13 dan 14 pembacaan kita. Segera muncul kesadaran dalam dirinya yang kemudian ia respons dengan luar biasa. Seperti pernyataannya dalam ayat 16. Kesadaran itu segera memunculkan keberanian yang tidak tanggung-tanggung, termasuk keberanian untuk mati demi tujuan hidupnya hingga membuatnya mengerti posisinya dalam rencana Tuhan. Statusnya sebagai orang asing tidak menghalangi keyakinan bahwa ketika Tuhan berperkara, maka tidak ada yang perlu dirisaukan. Saudara-saudara, banyak orang seringkali meragukan tempat di mana Tuhan menempatkannya. Atau mungkin juga kita ada dalam posisi itu. Kadang alih-alih mengasah kepekaan pada kehendak Tuhan, malah mengambil tindakan berdasarkan pandangannya sendiri. Rencana Tuhan untuk membuka mata melihat tujuan yang sesungguhnya dihalangi oleh pemikiran dan perasaan sendiri. Perkataan apa yang aku pahami dan ingin aku lakukan lebih diindahkan ketimbang pernyataan apa yang Tuhan ingin aku pahami dan aku lakukan. Melalui kisah Ester, kita diajak untuk melihat tujuan hidup melalui kacamata Tuhan. Orang percaya diajak tekun hidup dalam rencana Tuhan untuk sampai pada tujuan yang telah ditetapkannya. Amin. Kita berdoa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, terpuji kekal Engkau dalam hidup kami. Terima kasih melalui firman-Mu, kami disadarkan bahwa Tuhan punya rancangan indah untuk setiap hidup kami. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup di dalam rencana-Mu, sehingga Engkaulah yang dimuliakan, membawa sukacita, membawa kebahagiaan, membawa penyelamatan bagi banyak orang. Terpuji kekal Engkau Tuhan, berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu, berkati kehidupan kami semua. Ampuni segala dosa kami, sehingga kami layak hidup dalam rencana Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.